Umat Ambrosius yang dikasihi Tuhan, salam jumpa dengan saya Romo Suharyadi SY. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mendalami atau mencoba untuk mengulik tema tentang melayani sesama untuk menjadi umat yang semakin atau pribadi yang semakin berbuah di dalam Kristus. Mari kita dengarkan perikop yang akan kita renungkan bersama yang diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai dengan 8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bagaimana caranya supaya kita tetap setia, dalam artian kita tetap menjadi ranting-ranting yang bergantung kepada pokok anggurnya? Mungkin bisa dikasih sedikit ilustrasi Romo dalam menjalani kehidupan sehari-hari, bagaimana supaya kita tetap setia dalam pilihan kita untuk mengikuti Yesus. Baik, kita sebagai pengikut Kristus, sebagai umat Katolik, diajak untuk tetap melekat pada sang pokok anggur, tak lain adalah Tuhan sendiri. Itu adalah undangan bagi kita untuk selalu tinggal bersama Dia, sama seperti panggilan pada murid-murid pertama, Andreas dan Yohanes, yang ketika bertanya, apa yang kamu cari? Lalu mereka bertanya, Guru, di mana kamu tinggal? Lalu Yesus mengatakan, ikutlah aku. Undangan untuk bersama-sama dengan Tuhan, mendengarkan sabdanya, untuk melihat dan belajar dari cara Yesus melayani dan mewartakan kabar gembira dan hidup dalam pengalaman relasi dengan Tuhan, sehingga kita semakin tinggal di dalam Kristus. Maka tinggal dalam Tuhan tak lain adalah aku membangun relasiku dengan Tuhan, ya di dalam doa pribadi, ya di dalam doa bersama dengan keluarga, ya juga di dalam secara khusus ketika kita merayakan Ekaristi bersama dengan umat di paroki, di gereja. Di sanalah kita mengalami tinggal bersama dengan Tuhan, hidup bersama Tuhan, agar hidupku semakin diresapi oleh sabda, teladan, dan hidup, serta rahmat cinta Tuhan sendiri. Kemudian Romo, kalau kita mendengarkan dari Injil tadi, ini kan berbicara mengenai buah-buah, ya. Nah, kalau sudah menjadi ranting yang menempel pada pokok anggur ini, dalam kehidupan sehari-hari, buah-buah hasil dari menempel pada pokok anggur ini seperti apa, Romo? Nah, dalam hidup sehari-hari tentu lalu kita bisa melihat konteks hidup kita masing-masing, ya. Yang paling dasar, kita di dalam hidup berkeluarga. Berbuah artinya adalah hidup yang menampakkan buah-buah dari semangat ajaran Yesus, yaitu semangat untuk semakin mengasihi dan melayani di sana. Maka kita bisa melihat bagaimana hati kita itu tumbuh.
apakah saya itu semakin menjadi pribadi yang hatinya itu dipenuhi dengan semangat kasih atau sebaliknya. Dan kasih itu kan berarti juga kasih yang mau berbagi, ya dalam tanggung jawab, ya di dalam juga pengorbanan. Maka di dalam keluarga-keluarga perlu ada semangat untuk saling mengasihi, menerima, mendukung, dan juga mendorong yang lain supaya mereka itu semakin mengalami dikasihi sebagai pribadi, dan juga lalu di sana muncul sikap tanggung jawab untuk ambil bagian di dalam kehidupan bersama sebagai keluarga. Maka ada share, ada berbagi tanggung jawab, ada dasarnya juga saling mengampuni, ada dasarnya juga ketika yang satu mengalami kesulitan, mengalami kegagalan, kita bisa mendukung dan menjadi tempat di mana pribadi-pribadi dalam keluarga itu bisa kembali bersandar, mengalami bahwa meskipun aku kadang gagal, kadang mengalami kesulitan, aku punya orang-orang yang selalu menerima aku apa adanya sebagai diriku saat ini. Itu. Lalu yang kedua, buah itu juga muncul di dalam semangat relasi dengan sesama, dan terlebih lagi kalau dalam semangat Kristiani, pengikut Yesus adalah muncul di dalam semangat pelayanan. Karena cinta itu tidak pernah hanya menjadi cinta yang pada dirinya sendiri, atau cinta yang sifatnya adalah self-sufficient, egois. Yang penting aku penuh, yang penting aku bisa mewujudkan hidup yang bahagia tapi hanya untuk diriku sendiri. Maka kegembiraan sebagai pengikut Kristus itu wujud di dalam semangat pelayanan, di dalam hidup bersama sebagai jemaat, agar aku juga selain melayani orang lain, melayani Tuhan melalui gereja, aku juga semakin bertumbuh sebagai pribadi dan sebagai orang beriman. Itu yang menjadi artinya hidup yang berbuah. Baik Romo. Nah, ngomong-ngomong buah nih Romo, kadang-kadang kan kalau kita ngomong kita berbuah dalam artian seperti tadi dalam kehidupan di keluarga, dalam kehidupan di masyarakat, dalam kehidupan dengan sesama, terkadang kita merasa bahwa hasilnya kok tidak seperti yang diharapkan. Dalam artian misalnya nih, mungkin ada yang merasa aku sudah setia sama Yesus, mengikuti firman, mengikuti ekaristi, tapi kok persoalan hidupku nggak pernah habis. Tapi kok permasalahan hidupnya bertambah terus. Tapi kok hubungan dengan sesama anggota keluarga mungkin tidak mengalami perbaikan. Pelayanan di gereja kok tidak dihargai atau merasa tidak nyaman dengan pelayanan di gereja. Nah itu kaitannya dengan buah-buah roh, kira-kira seperti apa Romo? Ya, itu yang seringkali dihadapi oleh umat ya, dan juga oleh kita semua, bahwa kadangkala ada pengalaman-pengalaman ketika kita itu sudah berusaha sungguh-sungguh untuk semakin dekat dan melayani Tuhan, aktif di dalam hidup berjemaat, di paroki ataupun di wilayah dan lingkungan, kita seringkali mengalami hal-hal yang tidak seperti yang kita harapkan di sana. Dan itulah hidup. Hidup yang kadang-kadang lebih luas daripada harapan dan ekspektasi kita, tetapi ya mari kita belajar menerima hidup sebagaimana adanya di situ. Dan kalau kita mau menanggapi hidup secara positif itu ya, secara positif. Maka dalam pengalaman baik ataupun kurang baik, hidup itu selalu membawa makna dan pembelajaran bagi kita. Lalu yang kedua adalah bahwa kerap kali itu terjadi dalam relasi ya, di dalam keluarga, di dalam relasi dengan sesama, bahkan sesama orang-orang yang aktif melayani gereja pun bisa jadi terjadi perbedaan pendapat, bahkan gesekan satu sama lain yang kalau kita tidak dewasa menghadapinya, lalu kita bisa lalu setback ya, mundur, ngambek atau patah arang, kemudian tidak melayani lagi. Juga mungkin pengalaman-pengalaman hidup yang mengecewakan dan sesuai harapan. Sudah berkeluarga lama belum punya momongan, pekerjaan mengalami masalah di sana. Ya, itulah pengalaman-pengalaman hidup, dan melalui pengalaman-pengalaman itu lalu kita diajak untuk melihat kembali motivasi kita ya. Motivasi kita melayani Tuhan itu apa sih di sana? Apakah hanya ketika aku senang maka aku lalu melayani dengan gembira, ataukah justru ketika aku mengalami situasi yang tidak mudah, kita menyebutnya sebagai pengalaman salib di sana. Aku semakin diajak untuk
lebih setia, lebih punya komitmen personal di dalam mengasihi, bukan hanya ketika aku dalam situasi senang, tapi dalam situasi susah, aku juga tetap belajar untuk terus mengasihi di sana. Maka ya keyakinan bahwa salib pun bisa menjadi, atau bahkan kasih tanpa salib itu kan kasih yang masih di permukaan. Tetapi kasih yang berani menerima juga pengalaman salib itu adalah kasih yang membawa permurnian, membawa pengorbanan, tetapi kita yakin itulah jalan yang menuju kepada keselamatan. Maka keyakinan bahwa Tuhan nggak pernah lepas dari hidupku, nggak pernah meninggalkan aku, Tuhan tuh selalu mencintai aku, bahkan juga ketika aku tuh mengalami susah dan derita di sana, itu mengajak kita untuk menjadi semakin setia dan belajar mencintai tanpa syarat di sana. Maka kita bisa juga lalu menjadikan itu sebagai kesempatan kita bahwa meskipun hidup kadang tidak sesuai dengan ekspektasi dan harapan kita, lalu aku justru di sana diajak untuk beriman semakin lebih dewasa dan yakin Tuhan itu baik. Dan Tuhan itu tidak hanya mengajak kita untuk memanggil salib terus, tetapi salib itu juga membawa kita kepada pengalaman kebangkitan kalau kita mau setia mengikuti Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, umat Ambrosius yang dicintai oleh Tuhan Yesus, masing-masing dari kita dipanggil untuk semakin mengalami cinta Tuhan. Maka undangan untuk tinggal di dalam Kristus adalah undangan untuk semakin dialiri, dipenuhi, diluapi oleh rahmat, kasih, kebaikan, dan juga kerahiman Allah sendiri. Dan karena itu, kita diajak untuk juga menjadi bukan hanya ranting yang menyerap terus, tetapi ranting yang kemudian menunjukkan buah-buah yang harapannya semakin melimpah. Maka selalu ada proses pemurnian, tetapi juga ada proses kegembiraan yang membawa kita kepada semangat untuk berani berbagi dan untuk melayani di dalam semangat kasih itu. Karena itu, mari kita bahas semangat positif itu di dalam hidup bersama. Jangan hanya melihat keterbatasanku. Aku nggak punya waktu, aku hanya nggak bisa ini, nggak bisa itu. Tetapi apa yang aku punya, kecil, besar, itu bisa menjadi sumbangan kita yang berharga bagi komunitas, bagi bangunan jemaat umat Allah, bagi gereja dan paroki kita. Maka yang kecil, yang besar pun bisa kita berikan sesuatu yang menjadi kekuatanku, aku bagikan. Dan pengalaman-pengalaman relasi, bahkan mungkin kadang juga benturan, itu sebenarnya adalah menjadi sarana bagi kita untuk semakin menjadi pribadi yang dewasa dan lebih beriman. Dan aku yakin, kalau aku mau menanggapi cinta Tuhan, jadi aku mengabdi melayani bukan karena supaya saya mendapatkan pertama-tama itu imbalan balik, berkat, tetapi justru karena aku diberkati, aku dicintai Tuhan, maka saya mau menanggapi cinta Tuhan itu dengan semakin belajar mengasihi, melayani, dan memberikan kesaksian melalui kebaikan-kebaikan yang kita tunjukkan dan kita sumbangkan, sehingga gerejaku semakin menjadi saksi kerajaan Allah yang nyata di tengah dunia ini. Maka mari kita mohon berkat Tuhan untuk hidup kita, keluarga-keluarga kita, dan juga untuk pelayanan kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga seluruh hidup kita, dalam keluarga kita, pelayanan kita semakin berani melekat, mengandalkan cinta dan kebaikan Tuhan, dan kita semakin juga untuk berani melayani dan bersaksi dengan memberikan cinta lebih besar, bakat kemampuan kita untuk gereja dan untuk paroki kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian umat yang terkasih, selamat melanjutkan perjalanan hidup dan semakin bersemangat dan melayani membangun gereja kita. Tuhan memberkati Anda sekalian. Terima kasih. Ajarilah kami,